Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Oke, berjumpa lagi bersama saya, Klik Cinema TV. Nah, kali ini saya akan merangkum alur cerita film India yang mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita dalam menentang ketidakadilan bagi kaum perempuan, serta menumpas para politisi yang korup. Nah, ini dia filmnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang wanita bernama Kajri yang sedang menangis memohon pada suaminya dan ibu mertuanya. Tak tahu apa masalahnya, namun terlihat ia begitu menderita diperlakukan oleh suaminya. Ia bahkan diusir dari rumahnya, dan sang anak hanya bisa pasrah melihat kepergian ibunya. Karena tak ada tempat untuk berlindung dan mengadu, wanita malang tersebut lalu memutuskan ingin bunuh diri dengan melompat dari sebuah jembatan. Namun ketika hendak melakukan aksi nekatnya, ia dikagetkan dengan panggilan dua orang wanita yang berada di tepi sungai. Kedua wanita tersebut ternyata anggota kelompok dari Gulab Gang bernama Sandia dan Mahi. Mereka lalu mengajak Kajri bergabung bersama mereka dan membawanya ke desa mereka. Untuk diketahui, Gulab Gang merupakan kelompok aktivis kemanusiaan yang anggotanya hanya terdiri dari para wanita yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Rajo. Selanjutnya, kita diperlihatkan beberapa warga desa tengah menyampaikan keluhan mereka terkait mahalnya biaya listrik kepada kepala desa dan salah seorang pimpinan perusahaan listrik. Namun, keluhan mereka tak digubris, bahkan salah satu warga desa mendapat penganiayaan oleh salah satu preman yang bekerja untuk mereka. 50,000 में बात पक्की है। खुद बहाओ और का। Kejadian tersebut lalu dilaporkan kepada Rajo. Mendengar itu, Rajo bersama anggota Gulab Gang yang lain mendatangi kantor perusahaan listrik. Sebagai pimpinan, Rajo menghadap pimpinan perusahaan listrik dan memberikan dua pilihan, yakni listrik harus dinyalakan atau uang warga desa segera dikembalikan. Kalau tidak, ia akan membuat perhitungan terhadap mereka. अब या तो बिजली शुरू करो या पैसा लौटाओ। खा रही हूँ का बड़का बाबू? और जानती हूँ उनका? Namun pria tersebut masih berkelit. Rajo yang mendengar itu langsung bergegas keluar dan memerintahkan anggotanya memberi pelajaran terhadap mereka. Setelah kejadian tersebut, warga desa pun akhirnya bisa menikmati listrik. Singkat cerita, ketika berada di sebuah perahu, Kajri menyampaikan keinginannya untuk berdamai dengan suaminya. Mendengar hal itu, Rajo lalu menyuruh Sandia dan Vinita menemani Kajri. Sesampainya mereka di kantor polisi, tak lama kemudian suaminya Kajri datang. Dari kelakuannya, terlihat ia menganggap remeh polisi tersebut. Pak polisi lalu memberitahu padanya bahwa ada beberapa orang dari Gulab Gang yang ingin menyelesaikan masalah soal kekerasan dalam rumah tangga. Namun pria tersebut tertawa angkuh. Ia bahkan menyuruh para polisi meminta maaf di hadapan semua warga desa atas nama dirinya. Selanjutnya datanglah beberapa anggota Gulab Gang yang lain lalu membuat keributan di rumah suaminya Kajri. Pria tersebut lalu mengancam akan memukuli Sandia, namun dengan sigap Sandia menangkap dan mematahkan jari tangannya. Singkat cerita, pada suatu kesempatan, terlihat Rajo sedang mengajar anak-anak perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan orang ke desa mereka. Orang-orang tersebut ternyata tim sukses dari seorang politisi bernama Pawan. Pawan lalu mengajak Rajo bekerja sama dan mempromosikan dirinya dengan atasannya bernama Sumitra. Hanya saja, Rajo enggan melakukan perjanjian yang merugikan warga desa. Rajo menginginkan mereka membangun sekolah bagi anak-anak perempuan yang selama ini kesulitan mendapat pendidikan.
Akhirnya Pawan berjanji akan memenuhi permintaan tersebut. एक बार हम को 6 बन 4 बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनवा देंगे, फिर उसके बाद गांव में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. Lanjut cerita, datanglah Sumitra yang merupakan pasangan politik dari Pawan. Sumitra ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar. Ia bahkan memecat salah seorang polisi yang tidak tunduk ketika ia sedang berjalan di hadapannya. Saat kampanye, Sumitra ternyata sangat pandai mengambil hati para warga. Ia membuat warga desa terkesan dan secara bulat menyatakan dukungan padanya. Di sisi lain, anak dari Pawan bernama Arun melakukan perbuatan tak senonoh kepada salah seorang gadis dari desa tersebut. Si gadis tadi lalu melaporkan perlakuan yang ia alami kepada keluarganya. Seketika itu muncullah amarah dari keluarga si gadis tersebut. Pawan yang mendengar itu datang bernegosiasi dengan pihak keluarga korban. Di sana ia ingin menikahkan gadis tersebut dengan salah seorang bawahannya. Ia juga meminta agar kasus ini tidak diberitahukan kepada Sumitra, karena ia ingin menjaga kehormatan dan nama baiknya. Mendengar itu, Rajo mulai tidak percaya padanya. Selanjutnya, ketika Pawan bersama Sumitra sedang ngobrol membahas rencana pernikahan anak mereka dan strategi politik, tiba-tiba datanglah Rajo bersama anggota Gulab Gang yang lain. Mereka menuntut keadilan atas kasus yang menimpa salah satu gadis desa tersebut sambil menyodorkan selembar surat. Ketika mengetahuinya, Sumitra malah meminta agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan membayar denda sebesar Rp30.000. Mendengar jawaban yang diberikan Sumitra membuat Rajo kecewa dan semakin tidak percaya janji politik yang mereka berikan. Di sisi lain, ketika Arun sedang mandi di kali, ia dikagetkan dengan beberapa anggota Gulab Gang. Ia akhirnya disiksa dan dibawa ke hadapan Pawan dan Sumitra. Melihat anaknya dalam kondisi sekarat ditambah lagi pendengarannya yang sudah tidak berfungsi, Pawan pun mengamuk. Namun Sumitra yang mendengar calon anak mantunya yang kini cacat merasa geram dan pergi dari hadapan mereka. Lanjut cerita, gandum yang seharusnya dibagikan kepada warga desa ternyata dikorupsi. Beberapa warga datang ingin mendapatkan kepastian soal gandum tersebut. Namun jawaban yang mereka terima sangat tak masuk akal. Di sisi lain, suaminya Kajri datang menemui kelompok Gulab Gang dan istrinya. Ia lalu meminta kelompok Gulab Gang agar membantunya mendapatkan gaji yang tak pernah ia terima di tempat ia bekerja. Namun sebelum ia mendapat jawaban, ia ditampar berkali-kali oleh istrinya. Dan salah satu syarat yang wajib ia penuhi, yakni ia harus mengetahui arah tujuan truk pengangkut gandum tersebut. Singkat cerita, kita diperlihatkan truk pengangkut gandum sedang melintasi sebuah wilayah. Tak lama kemudian, dari arah berlawanan datanglah sebuah truk. Ternyata truk itu adalah kelompok Gulab Gang bersama seorang polisi. Polisi tersebut coba menghentikan truk pengangkut gandum itu dan meminta untuk menyerahkan diri. Namun salah satu dari mereka seketika itu juga menembak polisi tersebut. Akhirnya para Gulab Gang maju dan terjadilah perkelahian. Singkat cerita, atas kasus yang menimpa anaknya Pawan, Sumitra akhirnya merasa geram dan tak pernah mengangkat panggilan dari Pawan. Oleh karena itu, dengan amarah ia mendatangi rumahnya Sumitra. Namun di sana ia dipermalukan oleh Sumitra. आइए पवन बाबू, आ जाओ. हाँ? चलो. Lanjut, salah satu anggota Gulab Gang menikah dan semua orang bersukaria karenanya. Tak lama kemudian salah satu pegawai Sumitra mendatangi tempat tersebut dan menyampaikan pada Rajo bahwa Nyonya Sumitra ingin bertemu dengan dirinya. Setibanya ia di sana, ternyata Rajo diajak Sumitra agar berkoalisi dengannya.
Hal ini ia lakukan karena selain Pawan telah ia pecat, tetapi juga karena Rajo mempunyai pengaruh yang kuat di tengah masyarakat. Namun dari ide yang ia berikan, Rajo tak sedikit pun tergoda. Akhirnya ia dengan tegas menyatakan akan bermain sebagai lawan. Keesokan harinya Rajo memutuskan mencalonkan diri sebagai politisi. Dan sejak saat itu ia bersama Gulab Gang merancang strategi untuk memenangi pemilu. Mereka juga meminta dukungan dari para tetua adat di desa tersebut dan memasang poster di berbagai tempat. Mereka bahkan nekat memasang poster di rumahnya Sumitra dan merobek poster miliknya. Di sisi lain, adik dari Sandia sedang memasang poster. Dan tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang merupakan bawahannya Sumitra lalu menggodanya. Mengetahui hal itu, Sandia datang dan membela adiknya. Namun naas baginya, ia ditembaki oleh pria tersebut dan meninggal di tempat. Para Gulab Gang yang mengetahui hal itu sangat sedih karena merasa kehilangan sosok seseorang yang tak kenal takut. Di sisi lain, Sumitra yang mendengar hal itu lalu memerintahkan agar orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan tadi segera dipulangkan ke kota. Ketika mereka dalam perjalanan ke kota, tiba-tiba ada seorang wanita berpakaian hitam juga berada di sana. Ia ternyata anggota Gulab Gang. Seketika itu juga muncul rekannya yang lain dan mereka pun menghabisi pria tersebut. Namun aksi mereka ditentang oleh Rajo. Rajo tak ingin ada pertumpahan darah selama dirinya maju dalam pemilu, karena niat baiknya untuk mengubah nasib masyarakat. Namun Mahi ternyata tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rajo, lalu pergi dari hadapannya. Oleh karena itu, ia ingin menenangkan diri dan pikirannya dengan menghabiskan waktu bersama pacarnya. Di saat itu juga ia meminum minuman yang dibawa oleh pacarnya. Namun tak lama kemudian ia batuk darah dan meninggal. Ternyata minuman tersebut telah dicampuri racun oleh pacarnya atas perintah Sumitra. Atas kejadian tersebut, semua anggota Gulab Gang pun berduka dan merasa sangat kehilangan. Lanjut cerita, Sumitra lalu menyuruh beberapa preman untuk menghabisi Rajo. Namun Rajo berhasil kabur dari serangan tersebut dan akhirnya melumpuhkan mereka semua. Singkat cerita, hari pemilihan telah tiba. Warga desa berbondong-bondong datang menentukan pilihannya masing-masing. Namun ternyata sehari sebelum dilakukan pemilihan, Sumitra telah menyuap para panitia pemilu. Oleh karena itu secara otomatis Sumitra memenangkan pemilu tersebut. Namun ada beberapa warga masyarakat tak percaya akan kemenangan Sumitra dan menuntut agar pemilu digelar ulang. Sumitra yang mendengar itu langsung berusaha mengambil hati masyarakat dengan membagikan cindera mata untuk warga. Di sisi lain, Rajo yang kalah dalam pemilu tersebut terlihat tenang dan tetap menjalankan tugasnya mengajar anak-anak. Di saat sedang menjalankan tugasnya, tiba-tiba ada beberapa orang mendatanginya. Ya, mereka adalah donatur dari sebuah perusahaan yang ingin membantu Rajo mewujudkan mimpinya membangun sekolah. Seketika itu juga Rajo menangis terharu. Lanjut, Sumitra yang mendengar kabar tersebut akan menyetujui pembangunan sekolah asalkan Rajo mau mencantumkan namanya di papan nama sekolah. Hal tersebut ia rencanakan seolah-olah bahwa dialah yang berperan penting dalam pembangunan sekolah tersebut. Lanjut, sebelum perayaan Holi, Sumitra dan anak buahnya merencanakan untuk membunuh kelompok Gulab Gang, di mana di rencana itu mereka akan menyelundup senjata dan menjebak Rajo dan kawan-kawannya. Namun rencana mereka tersebut diketahui oleh salah seorang polisi, dan polisi tersebut lalu memberitahu semuanya pada Rajo. Mengetahui adanya sebuah kejahatan terselubung, para kelompok Gulab Gang siap untuk menghadapinya. Singkat cerita, perayaan Holi tiba. Terlihat para Gulab Gang bersuka cita di perayaan tersebut. Dan di saat itu juga Sumitra bersama rombongannya datang untuk merayakannya. Dan terlihat beberapa orang menjinjing sebuah tas berisi manisan dan juga senjata yang diselundupkan di dalamnya.
Sebelum manisannya dibagikan, salah seorang gulab gang membuka tas tersebut dan mengetahui ada senjata di dalamnya. Di saat itu juga terjadi perebutan di antara keduanya. Namun naasnya wanita tersebut tewas tertembak. Melihat kekacauan tersebut, para gulab gang dengan sigap maju dan terjadilah perkelahian. Sumitra yang melihat anak buahnya satu persatu tewas lalu mengambil senjata dan ingin menembaki mereka. Namun dengan cepat Kajri melemparinya dengan bubuk holi yang membuatnya tak bisa melihat dan tembakannya tidak tepat sasaran. Seketika itu juga Rajo menyerang Sumitra dan memenggal tangannya sampai putus. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Sumitra dinyatakan bersalah atas kasus penyelundupan senjata, pembunuhan berencana, dan kasus suap pemilu. Oleh karena itu, ia didakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, Rajo juga ditahan atas tindakan pembalasan yang kejam. Sebelum masuk ke dalam penjara, ia berpesan kepada orang-orang terdekatnya untuk terus memberikan pendidikan kepada banyak orang. Dan di dalam penjara, ia tetap mengajar kepada para tahanan lainnya. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja rangkuman alur cerita film Gulab Gang. Film ini menginspirasi perjalanan perempuan dalam dunia pendidikan. Sosok Rajo memiliki kesamaan dengan sosok R.A. Kartini yang berjuang untuk pendidikan bagi perempuan Indonesia. Di sisi lain, film ini juga menggambarkan dunia politik yang sering terjadi di dalam pemilu. Money politik dan penyuapan sering dilakukan, yang biasa kita kenal dengan serangan fajar. Oleh karena itu, jadilah pemilih yang cerdas dalam berpikir dan bertindak. Oke, sekian saja. Jika ada yang perlu dikomentari, tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dan terima kasih.